Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Nadira Kurniawan Mulia Anjani dari kelas Psikologi Pendidikan A. Saya akan menjelaskan materi terkait Get to know more about your child, pentingnya mengenal proses perkembangan kognisi dan bahasa pada anak guna membangun proses belajar yang sesuai. Nah, tahu nggak sih kamu kalau ada 3 elemen utama dalam perkembangan kognisi manusia, yaitu pengolahan informasi, atensi, dan memori. Nah, dalam pengolahan informasi, otak menerima stimulus dari lingkungan sekitar dengan cara berkomunikasi dengan bahasa, sehingga fungsi kognisi seseorang berkaitan erat dengan perkembangan bahasa. Jika kemampuan perkembangan bahasa anak mengalami kendala, maka akan berpengaruh juga ke perkembangan kognitifnya yang mengalami keterlambatan. Nah, penelitian dari Scheffler pada tahun 2007 menjelaskan bahwa ada 8% dari gangguan perkembangan yang terjadi pada anak-anak merupakan gangguan kognitif dan bahasa. Nah, sejalan dengan hal tersebut, Hartono pada tahun 2011 juga menemukan hal yang sama, bahwa di salah satu poliklinik tumbuh kembang anak terdapat 22,9% dari kunjungan yang ada merupakan keluhan terhadap keterlambatan bicara pada anak. Nah, perkembangan yang terjadi tersebut dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor biologis dan lingkungan manusia. Nah, contoh dari faktor biologis yaitu pada kasus disleksia, di mana terjadi kesulitan membaca pada manusia karena adanya kelainan otak, bukan karena kurangnya stimulus. Sedangkan contoh kasus untuk faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan manusia yaitu speech delay, di mana ketika kemampuan bahasa pada manusia tidak dapat berkembang secara maksimal karena kurangnya stimulus. Nah, oleh karena itu penting banget bagi orang tua untuk mengenal proses kognisi dan bahasa pada anak untuk membangun proses belajar yang sesuai. Nah, apa sih itu perkembangan? Perkembangan merupakan sebuah pola perubahan pada aspek biologis, kognitif, dan emosional yang terjadi sejak berada di dalam kandungan dan berlanjut di sepanjang hidup manusia. Perkembangan pada anak sendiri itu berkaitan dengan perubahan pola berpikir, kecerdasan, dan bahasa. Nah, contohnya anak itu mengembangkan kemampuan menghafal, kemampuan memecahkan permasalahan, kemampuan untuk berbicara, dan memahami makna dari informasi yang dia dapatkan dari lingkungan sekitarnya. Nah, sedangkan apa itu bahasa? Bahasa merupakan bentuk komunikasi berupa lisan, tulisan, serta gestur seperti simbol yang terdiri dari kalimat-kalimat serta tata cara untuk menggabungkan berbagai alat untuk bertukar informasi dengan orang lain. Menurut Vygotsky, fungsi bahasa pada anak itu tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi saja, tetapi juga digunakan anak untuk membantunya menyelesaikan masalah, membantu dalam merencanakan, membimbing, serta memantau tingkah laku mereka. Oleh karena itu, bahasa memegang pengaruh yang penting dalam perkembangan kognisi dan proses belajar anak. Nah, menurut Jean Piaget, salah satu tokoh yang mengemukakan teori perkembangan, yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama sensory motorik stage, yang kedua pre-operational stage, yang ketiga concrete operational stage, dan yang keempat formal operational stage. Nah, kita masuk ke tahap pertama, yaitu sensory motorik stage, yang terjadi sejak manusia itu berada di dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Nah, pada tahap ini, anak itu mengembangkan kemampuan indrawi, yaitu melihat, mencium, mendengar, mengenal rasa, dan meraba untuk beradaptasi pada lingkungan. Nah, cara yang dapat dilakukan dalam membantu proses belajar anak pada tahap ini bisa dilakukan dengan memberikan stimulus pada 5 indera yang dimiliki anak, seperti mengasah kemampuan mendengar anak dengan cara membiasakan berbicara hal-hal positif dengan anak, mengasah kemampuan motorik anak dengan cara memberikan mainan-mainan yang mengasah kemampuan motorik, serta membiarkan anak mengeksplorasi objek-objek yang ada di sekitarnya.
Lalu juga bisa mengasah kemampuan penciuman dan perasa dengan cara memberikan makanan-makanan dengan berbagai rasa dan bau kepada anak. Lalu juga bisa mengasah kemampuan penglihatan anak dengan cara memberikan tontonan edukasi yang menarik sekaligus menambah pengetahuan anak. Tahap kedua yaitu pre-operational stage yang terjadi sejak usia 2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini anak mengembangkan dua kemampuan yaitu symbolic function dan intuitive function. Symbolic function itu ketika anak mengembangkan kemampuan imajinasinya dalam mengenali objek serta mengembangkan kemampuan bahasa. Contohnya, anak itu belajar menggambar dan mewarnai dengan imajinasinya dia. Yang kedua, ada intuitive thought, di mana anak itu cenderung mengerti bahwa mereka mengetahui suatu hal, tetapi sebenarnya mereka belum menggunakan pemikiran yang rasional terhadap hal tersebut. Nah, cara untuk membantu proses belajar anak pada tahap ini dapat dilakukan dengan melatih imajinasi mereka melalui menggambar, mewarnai, dan menjelaskan hal-hal yang ingin anak ketahui dengan sabar dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk memenuhi rasa keingintahuan mereka terhadap hal-hal di sekitarnya. Nah, kita juga bisa dapat memberikan buku bacaan yang menarik yang berisi gambar dan warna-warna agar anak itu dapat menambah kosakata baru. Tahap ketiga yaitu concrete operational stage yang terjadi pada usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak mengembangkan kemampuan untuk berpikir logis dan mengaitkan beberapa karakteristik daripada hanya fokus pada satu objek saja. Tapi pemikiran anak pada tahap ini tuh masih dalam kondisi yang konkret saja. Contohnya, anak dapat mengidentifikasi dan menjelaskan susunan keluarga dan peran masing-masing anggota keluarganya. Cara yang dapat dilakukan dalam membantu proses belajar anak pada tahap ini bisa dilakukan dengan menciptakan permainan-permainan yang kreatif, seperti mengajak anak bermain peran. Nah, dengan begitu, anak dapat meningkatkan imajinasinya sekaligus kemampuan berpikir dalam mengenal fungsi dan peran yang ada di dunia dan mengembangkan penalaran induktifnya, yaitu penalaran dari informasi khusus ke informasi yang umum. Nah, tahap terakhir yaitu ada tahap formal operational stage, di mana terjadi pada usia 11 hingga 15 tahun. Pada tahap ini, anak mengembangkan kemampuan dalam berpikir logis, abstrak, dan idealis. Contohnya, anak itu langsung memahami permasalahan yang diberikan secara lisan dan dapat memikirkan cara pemecahan masalahnya walaupun hanya diberikan stimulus yang abstrak. Nah, cara yang dapat dilakukan dalam membantu proses belajar anak pada tahap ini bisa dilakukan dengan mengajak anak bermain sambil belajar. Bisa dari buku bacaan, game online, ataupun tontonan edukasi yang mengasah kemampuan anak dalam pemecahan suatu permasalahan meskipun hanya melalui stimulus yang abstrak. Nah, dari penjelasan tahap-tahapan tadi, kita udah mengenal nih gimana tahapan perkembangannya yang terjadi pada anak. Nah, pengaruhnya terhadap proses belajar serta bagaimana cara mengoptimalkan proses belajar pada anak di setiap tahap perkembangan tersebut. Nah, perlu diperhatikan bahwa kondisi dan bahasa berperan penting terhadap proses perkembangan anak. Maka dari itu, orang tua sebagai orang yang paling dekat dengan anak perlu memperhatikan dan mengenali tahap-tahap perkembangan anak tersebut dan bagaimana cara untuk menangani dan mendampingi perkembangan anak pada setiap tahapannya. Nah, berikut ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.